Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil fajalahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahu alazim. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhan telah bertindak terhadap pasukan gajah? Bukankah Dia Allah telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia, dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dan tanah liat yang berbakat, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ular. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita kembali berada di dalam masjid ini dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai kewajiban kita sebagai orang yang beriman, orang yang berikan oleh Allah kelapangan, kenikmatan waktu luang untuk menjalankan ibadah kepadanya. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para kita, kepada kita ini pengikut beliau sampai akhir zaman. Semoga Allah memberikan syafaatnya, Nabi Muhammad memberikan syafaatnya kepada kita di akhir zaman nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah, pada pagi ini materi kultum kita adalah masih berkenaan dengan Maulid Nabi, tetapi kita akan berbicara mengenai dengan surat yang tadi saya bacakan, yaitu surat Al-Fil. Surat Al-Fil adalah surat yang diturunkan oleh Allah sesudah surat Al-Kafirun. Tujuannya surat ini adalah untuk mengingatkan orang kafir Quraisy bahwasanya betapa besar iman Allah. Allah telah menyelamatkan orang-orang Quraisy dari bala tentara gajah yang datang dari Yaman untuk menghancurkan Ka'bah. Mungkin bapak-bapak, ibu, saudara-saudara muslimin telah sering mendengar cerita atau kisah mengenai pasukan bergajah ini. Pagi ini saya akan coba mungkin lagi mengingatkan atau menyampaikan kembali bagaimana peristiwa gajah itu terjadi. Peristiwa gajah itu terjadi 50 hari sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Kalau kita hitung mundur dari tanggal 12 Rabiul Awal, berarti kita lebih kurang tanggal 20 Muharram tahun 571 Masehi. Artinya bahwasanya pada bulan Muharram adalah bulan-bulan yang disucikan oleh Allah, yang tidak dibolehkan berperang di dalamnya. Ada bulan-bulan Muharram yang lain, yaitu Rajab, Zulkaidah, Zulhijjah, kemudian bulan Muharram. Itulah bulan-bulan yang dimana dilarang oleh Allah untuk berperang. Tetapi pasukan bergajah yang dari Yaman ini datang ke Mekah untuk menyerang Ka'bah. Adapun latar belakang menyerang ini terjadi karena raja atau gubernur jenderal dari Yaman ini mendirikan yang namanya gereja yang disebut dengan Al-Qulays. Al-Qulays, kenapa tidak dinamakan Al-Qulays? Karena begitu tingginya gereja tersebut, begitu mewahnya gereja tersebut. Kalau orang melihat ke atas tingginya gereja tersebut, maka peci atau kulensuah seseorang akan jatuh. Itulah makanya dinamakan Al-Qulays. Tujuan pendirinya gereja ini adalah untuk menyaingi Ka'bah, karena Abraha ini dengki
kenapa banyak orang berziarah ke Ka'bah, sehingga dia mendirikan sebuah gereja di San'a di Yaman, tujuannya untuk menyaingi Ka'bah. Maka orang-orang Quraisy merasa terancam dengan keadaan tersebut. Maka pada suatu saat sekelompok dari orang-orang Quraisy melakukan yang namanya pengotoran gereja tersebut. Padahal malam hari mereka masuk ke gereja tersebut, mereka buang air besar di gereja tersebut, sehingga membuat yang namanya Raja Yaman yaitu Abraha marah sekali, sehingga dia melakukan penyerangan terhadap Ka'bah. Dalam perjalanan penyerangan mereka dihadang oleh beberapa suku dari suku Yaman di sekitar daerah Yaman yang merupakan keturunan orang-orang Arab, keturunan orang-orang Arab asli, sehingga beberapa orang dari mereka dikalahkan oleh Abraha dan ditawan oleh Abraha. Salah satunya adalah Zunafar. Dia ditawan, kemudian pada saat sampai di Taif, para penduduk Taif merasa takut terhadap pasukan bergajah, sehingga mereka memberikan petunjuk jalan kepada Ka'bah. Sampai menjelang Ka'bah, kemudian pasukan bergajah ini merampas harta-harta orang suku Quraisy, termasuk 200 unta milik Abdul Muttalib, sehingga Abraha mengutus utusannya untuk menemui tokoh Quraisy. Kemudian tokoh Quraisy utusan itu menemui Abdul Muttalib. Mereka bertanya, apa yang engkau inginkan dari Abraha? Dia menjawab, Abdul Muttalib menjawab, saya tidak akan melawan pasukan sebesar itu, kami tidak akan mampu. Kemudian Abdul Muttalib dibawa ke Abraha untuk menemuinya. Kemudian Abraha bertanya, apa yang engkau inginkan dariku? Saya tidak akan melawan engkau, hanya aku minta engkau kembalikanlah 200 unta tersebut. Abraha terkejut karena dia menginginkan jawaban dari Abdul Muttalib adalah supaya mencegah Abraha untuk melakukan penyerangan Ka'bah. Tetapi ternyata Abdul Muttalib hanya meminta 200 unta. Kemudian Abraha bertanya, siapa yang melindungi Ka'bah ini? Kemudian Abdul Muttalib menjawab bahwasanya ada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala dan khalilnya Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang akan melindungi Ka'bah ini. Kemudian Abraha mengatakan, tidak ada yang bisa mencegahku. Itu Abdul Muttalib menjawab, itu urusanmu, hanya Allah yang akan melindunginya. Kemudian Abdul Muttalib mendapatkan 200 ekor unta tersebut. Sesampainya di depan Ka'bah, Abdul Muttalib berdoa, ya Tuhan, ya Allah, semoga engkau lindungi Ka'bah ini dari kekejaman Abraha. Kemudian sampailah pada suatu hari di mana Abraha mulai menyerang Ka'bah tersebut. Tetapi ada yang terjadi, mereka tidak bisa menyerang Ka'bah karena pasukan gajah tersebut, yang dimana gajah pimpinan yang bernama Mahmud yang dikendarai oleh Abraha tidak mau menuju Ka'bah. Dia terhenti di situ. Tetapi apabila dihadapkan kembali ke Yaman, para gajah tersebut mau berjalan, kemudian dihadapkan lagi, dipukul, dibujuk, apapun, tidak mau menuju Ka'bah. Itulah kebesaran Allah, bahwasanya yang namanya binatang juga tahu bahwasanya itu adalah Ka'bah, kota suci yang tidak bisa mereka hancurkan. Kemudian kacaulah pasukan Abraha, mereka kehilangan akal di mana caranya gajah ini bisa berjalan menuju Ka'bah. Dalam keadaan tersebut, Allah mengirim burung-burung dari langit dengan membawa 3 batu yang berupa tanah liat yang panas dengan 3 buah masing-masing di satu paruh, kemudian masing-masing lagi di 2 kakinya. Kemudian dilemparlah batu tersebut oleh burung sehingga hancurlah pasukan bergajah. Abdullah Mas'ud mengatakan bahwasanya Allah juga mengirimkan angin yang kencang sehingga menambah kerasnya batu tersebut menyampai kepada mereka. Sementara Abraha sendiri meninggal dunia dalam perjalanan dengan terbelah dadanya, dan pasukan-pasukan lainnya juga mati seperti
dimakan ulat yang sebenarnya disampaikan dalam ayat kelima dari ayat tersebut, sehingga tidak jadinya penyerangan. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, itulah sebelumnya cerita tentang pasukan bergajah. Tapi intinya adalah bagaimana hikmah daripada surat tersebut. Yang pertama, kedatangan Nabi Muhammad telah adanya tanda-tanda. Bahkan sebelum beliau lahir, seperti yang disampaikan tadi, sebelum beliau lahir 50 hari semenjak beliau lahir, Ka'bah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kekejaman Abraha. Yang kedua, Allah menunjukkan bahwasanya Allah akan menjaga kota suci Mekah, sebagaimana para musuh Allah yang datang menyerang Ka'bah, sehingga Allah akan melindungi sendiri, sehingga yang namanya Masjidil Haram dinamakan Masjid Ar-Rahmain, artinya dua tanah haram. Allah sendiri yang akan melindunginya dari kekejaman para musuh Allah. Kita yakin dan percaya sampai saat ini tidak ada satupun yang bisa menyerang Ka'bah. Kalau Allah berkehendak mungkin bisa, tapi sampai saat ini pasukan yang bergajah seperti contoh tadi sampai saat ini tidak bisa menyerang Ka'bah. Kemudian ketiga, Ka'bah akan selalu terjaga sebagaimana Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan kota Mekah atau Ka'bah dari berhala-berhala. Karena pada saat waktu Fathul Makkah, Nabi mengatakan bahwasanya hari ini kota Makkah akan terbebas dari berhala-berhala. Yang keempat, kita harus melanjutkan kesucian kota Mekah, karena kota Mekah adalah kota tempat tujuan kita beribadah, terutama bila haji dan umrah. Makanya pada setiap jemaah haji atau orang-orang yang berada di sekitar Mekah dilarang mencuri, dilarang berbuat zalim di kota Mekah, karena Mekah sudah dianggap sebagai kota suci. Yang terakhir, ini adalah yang paling penting bagi kita, bahwasanya setelah perenung kita daripada ayat tadi, kita harus termotivasi untuk mengetahui sirah nabawiyah. Artinya apapun yang menjadi perbuatan Nabi, apapun yang terjadi peristiwa Nabi, itu ada hikmahnya. Sebagai kita umat muslim harus mencintai Nabi, yaitu dengan cara membaca sirah nabawiyah. Banyak sekarang buku-buku yang memberikan keterangan terhadap sirah nabawiyah. Itulah yang sebenarnya yang kita perlukan. Maulid, bukan maulid yang kita peringati hanya sekali setahun, tapi maulid yang kita peringati setiap hari, setiap jam, setiap menit, agar menjadi suatu hasanah bagi kita. Sebagaimana Allah sampaikan dalam beberapa ayat bahwasanya Nabi adalah uswatun hasanah, sebagai contoh suri teladan. Bagaimana kita mencontoh suri teladan kalau kita tidak kenal pada Nabi? Gimana cara mengenal Nabi? Kita harus tahu sirah nabawiyah, sirah yang menyampaikan bahwasanya kehidupan Nabi mulai dari Nabi belum lahir, mulai Nabi kecil sampai beliau wafat. Itulah yang perlu kita contoh, karena tujuan akhir daripada kehidupan kita ini adalah pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga contoh-contoh dan suri teladan dari Nabi kita harus ambil, kita harus tiru, karena itulah yang pokok terhadap kehidupan dunia ini. Semoga apa yang telah sampaikan menjadi ibrah bagi kita, menjadi pelajaran bagi kita. Sirah nabawiyah mungkin membosankan bagi seseorang, tapi bagi seorang yang beriman, sirah nabawiyah semakin kita baca, semakin menambah semangat keimanan kita. Itulah harus yang ditanamkan di seorang yang beriman. Kalau seorang yang beriman atau mengaku muslim merasa bosan dengan sirah nabawiyah, perlu dipertanyakan keimanannya, apakah mereka beriman kepada Nabi dan Rasul. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi bermanfaat bagi kita. Sebelumnya saya sampaikan mohon maaf segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.